Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan mengenai jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal merupakan salah satu siklus dari akuntansi. Ya, setelah transaksi, setelah berbagai transaksi dikumpulkan, terutama bukti-bukti transaksinya, ini kemudian dicatat ke dalam jurnal. Nah, fungsi jurnal ada tiga. Yang pertama, sebagai fungsi analisis, fungsi pencatatan, dan fungsi historis. Fungsi analisis di sini adalah untuk menentukan perkiraan yang didapat maupun perkiraan yang dikredit beserta dengan jumlahnya masing-masing. Sedangkan fungsi pencatatan merupakan pencatatan transaksi keuangan baik di kolom debit maupun di kolom kredit, serta beberapa keterangan yang perlu nantinya. Yang berikutnya adalah sebagai fungsi historis, yaitu untuk mencatat berbagai aktivitas perusahaan secara kronologis. Nah, jurnal itu sendiri merupakan catatan sistematis dan kronologis. Sistematis artinya berurutan, ya, kronologis ini berdasarkan tanggal nantinya. Dari berbagai transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening ataupun akun, apakah didapat atau dikredit nantinya, beserta jumlahnya masing-masing. Nah, bentuk jurnal seperti ini. Ini bentuk dua kolom. Ya, ada tanggal, rekening, keterangan. Ref di sini merupakan referensi nanti nomor akunnya, debit maupun kredit. Nah, sekarang contohnya. Di sini ada transaksi pada tanggal 1 Januari. Tuan Traka menyetorkan uang ke PT Aji sebesar 500 juta. Ini sebagai setoran modal, setoran awal. Maka dari transaksi ini kita analisis pengaruhnya kemana saja. Yang pertama, pengaruh dari transaksi ini, kas bertambah. Kenapa kas bertambah? Karena di sini Tuan Raka dia menyerahkan uang tunai sebesar 500 juta. Di sisi yang lain, pengaruh transaksi ini terhadap modal, terhadap akun modal. Berarti modalnya bertambah senilai 500 juta. Nah, ini terlihat seperti dalam kolom berikut. Nah, di sini terlihat kas yang bertambah 500 juta di sisi debit. Di sisi yang lain, modal Tuan Raka ini bertambah senilai 500 juta. Nah, karena kas termasuk akun harta, otomatis kalau bertambah di sebelah debit, sedangkan modal di sini bertambah harus di sebelah kredit, sesuai dengan aturan debit maupun kredit. Nah, ini dicatat ke dalam kolom jurnal. Kas bertambah, sisi debit sebesar 500 juta. Di sisi yang lain modal bertambah sebesar 500 juta di sisi sebelah kredit. Yang berikutnya, pada tanggal 5 Januari perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Nah, dari transaksi ini kita lihat pengaruhnya. Kendaraan bertambah senilai 150 juta. Di sisi yang lain, kasnya berkurang senilai 150 juta. Kenapa kas berkurang? Karena untuk membeli mobil, kendaraan. Nah, kita lihat penempatannya. Kendaraan bertambah 150 juta di sisi sebelah debit. Kemudian kas berkurang di sisi sebelah kredit senilai 150 juta. Karena kendaraan termasuk aset, harta, jika bertambah di sisi sebelah debit. Sedangkan kas ini juga termasuk akun aset. Jika berkurang ini harus di sebelah kredit. Maka dicatat ke dalam kolom jurnal. Kendaraan bertambah 150 juta. Di sisi yang lain, kasnya berkurang di sisi sebelah kredit senilai 150 juta. Yang berikutnya pada tanggal 6 Januari membeli mesin fotokopi seharga 50 juta.
Nah, mesin fotokopi ini dikategorikan sebagai peralatan. Kita lihat. Peralatan bertambah 50 juta. Di sisi yang lain, hutang ya bertambah senilai 50 juta. Kenapa hutang bukan kas? Karena dibelinya secara kredit. Nah, kita lihat analisis berikutnya. Peralatan debit 50 juta. Kenapa debit? Karena peralatan termasuk akun aset atau harta. Di sisi yang lain, hutangnya juga bertambah. Nah, hutang bertambah ini di sebelah kredit sebesar 50 juta. Nah, sekarang kita lihat penempatannya dalam kolom jurnal. Peralatan bertambah 50 juta, hutang dagang bertambah senilai 50 juta. Nah, sekarang kita lihat dari soal latihan. Di sini ada perusahaan namanya Mikita Cookies. Ini transaksi pada tahun 2007 sebagai berikut. Tanggal 1, tanggal 27 bulan 9, Tata dan Fian mendirikan usaha jasa catering yang diberi nama adalah Mikita Cookies. Tata dan Fian di sini sebagai owner, dia menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta, perlengkapan usaha senilai 1.500.000 ya sebagai modal awal bagi Mikita Cookies. Kemudian tanah tempat bangunan untuk usaha di situ berdiri ini dinilai sebesar 150 juta dan bangunan senilai 275 juta. Seluruh setoran ini dianggap sebagai modal usaha, modal awal dari Mikita Cookies. Nah, pengaruhnya di mana di sini? Kita analisa. Yang pertama, uang tunai sebesar 30 juta ini dikategorikan sebagai kas. Perlengkapan usaha senilai 1.500.000, tanah 150 juta, dan bangunan senilai 275 juta. Nah, berbagai akun ini dikategorikan sebagai aset atau harta karena bertambah semuanya, total semuanya ini kan bertambah nih, uang kas, perlengkapan usaha, kemudian tanah dan bangunan. Ya, ini kan merupakan aset bertambah, berarti sebelah debit. Kreditnya berupa apa? Berupa modal usaha di sini atau modal Mikita Cookies. Nah, sekarang kita lihat penempatannya di jurnal. Nah, ini jurnalnya. Kas, debit, perlengkapan usaha, debit, tanah, debit, bangunan, debit. Kreditnya merupakan modal bertambah sebesar 456.500.000. Ini sebagai investasi awal, jurnal investasi awal dari Mikita Cookies. Nah, sebetulnya dalam soal ini sudah ada penempatannya untuk masing-masing akun. Nah, setelah transaksi ini, nah di bawahnya itu ada berbagai jenis akun atau rekening beserta nomor rekeningnya dan peruntukannya untuk apa. Ada kas, piutang usaha, sampai biaya gaji di sini ada. Nah, kalian tinggal melihat saja nanti. Ya, transaksi ini, akun-akun apa saja yang terlibat, itu bisa kalian lihat di bawah transaksi tersebut. Ini. Nah, misalnya lagi, transaksi yang nomor 2. Tanggal 29 September, Mikita Cookies membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan catering sebesar 2.500.000. Nah, ini pengaruhnya kemana? Kita lihat, kita cek akun-akun ini, ya transaksi ini, itu pengaruhnya ke terhadap rekening apa saja di situ. Membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan catering. Kita cek satu-satu, ya. Nah, ternyata untuk nomor rekening 5100 yaitu untuk biaya bahan kue dan catering karena peruntukannya
Ya, bahan kue dan catering itu meliputi minyak goreng, blue band, telur, daging dan sebagainya. Nah, di sini kan terlihat dalam transaksi ini membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan catering. Nah, ini dikategorikan sebagai biaya bahan kue dan catering. Nah, sekarang kita lihat, kita cek biaya bahan di situ. Biaya bahan, ini berarti kan bertambah nih. Kita lihat, betul nggak bertambah? Kalau bertambah sebelah mana nih? Kita cek biaya. Nah, ini biaya atau beban. Nah, ternyata beban kalau bertambah itu sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Ya. Nah, sekarang kita buat jurnalnya. Berarti biaya bahan kue dan catering debit, ya, karena biaya bahan di sini bertambah sebesar 2.500.000. Di sisi yang lain pengaruhnya ini terhadap kas. Kasnya keluar untuk beli bahan tadi senilai 2.500.000. Yang berikutnya, transaksi yang ketiga. Tanggal 4 bulan 10, Mikita Cookies menerima uang dari Tuan Rifki hasil dari menyelesaikan pesanan kue. Berarti Tuan Rifki, ya, berarti Mikita Cookies, dia menerima uang dari Tuan Rifki hasil dari menyelesaikan pesanan kue. Nah, ini dari menyelesaikan pesanan kue, itu dianggap akun apa? Kita lihat, kita cek di bawahnya. Yaitu sebagai berarti menerima pendapatan, ya, berarti pendapatan di sini pendapatan usaha, yaitu untuk menampung transaksi dari kegiatan usaha. Nah, karena kegiatan utama dari Mikita Cookies adalah membuat kue, berarti transaksi yang nomor 3 ini dianggap sebagai pendapatan usahanya. Ya, nah ini sebesar 5 juta. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya, berarti pendapatan usaha bertambah senilai 5 juta. Di sisi yang lain pengaruhnya kepada terhadap akun apa di sini? Ya, terhadap akun kas. Ya, kasnya bertambah senilai 5 juta. Di sisi yang lain pendapatan usahanya juga bertambah senilai 5 juta. Ya, kasnya debit karena kas di sini adalah akun aset. Ya, akun aset, akun harta. Jika harta bertambah berarti sebelah debit, sedangkan pendapatan usaha bertambah berarti sebelah kredit. Kita lihat peruntukannya. Nah, ini kas bertambah debit, berkurang kredit. Sedangkan pendapatan bertambah kredit, berkurang debit. Itu. Oke, sampai sini pembelajaran kita untuk jurnal. Sekian dan terima kasih.